Wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pelajaran dasar perbankan dengan materi uang. Pengertian uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa alat serta sebagai alat menimbun kekayaan. Secara tradisional, uang merupakan alat tukar yang dapat diterima secara umum dan secara modern sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa, pembayaran utang, serta kekayaan lainnya yang diterima secara umum. Syarat melakukan barter. Sebelum ada uang di Indonesia ini pernah melakukan sistem barter. Nah, sistem barter ini adalah sistem pertukaran barang dengan barang. Syaratnya yang pertama, pertukaran memiliki barang yang akan ditukarkan. Pertukaran harus pada waktu yang sama. Yang ketiga, barang yang ditukarkan memiliki nilai yang sama dan sama-sama mau menukarkan. Kelemahan dari sistem barter yang pertama, sulit dipindahkan, tidak tahan lama, sulit disimpan, nilainya tidak tetap, sulit dibagi tanpa mengurangi nilai, bersifat lokal. Syarat uang. Benda dapat dijadikan sebagai uang apabila memenuhi syarat: 1. Diterima masyarakat umum. 2. Mudah disimpan dan nilainya tetap. 3. Mudah dibawa. 4. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. 5. Jumlahnya terbatas. Dan 6. Ada jaminannya bahwa dia tetap berlaku. Uang berdasarkan bahan. Berdasarkan bahan, uang di Indonesia itu terdiri dari dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Jelas ya, kalau logam berarti bahannya dari logam, kalau kertas berarti bahannya dari kertas. Uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, ada uang kertal, yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara, disahkan dengan undang-undang sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan uang giral dikeluarkan oleh bank berupa cek, bilet giro, atau perintah pembayaran. Berdasarkan nilai, ada uang bernilai penuh, ada uang bernilai tidak penuh. Yang dimaksud di sini, uang bernilai penuh adalah nilai bahan dan nilai uang sama. Sedangkan uang bernilai tidak penuh adalah nilai bahan lebih rendah daripada nilai uang. Fungsi asli uang, yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung. Fungsi turunan uang, yaitu yang pertama sebagai alat pembayaran, alat menabung, alat memindahkan kekayaan, alat menimbun kekayaan, alat pendorong kegiatan ekonomi. Dari sistem jual beli maka ekonomi terangkat. Itulah yang dimaksud dengan alat pendorong kegiatan ekonomi. Nilai uang. Ada nilai nominal, nilai yang tertera pada uang. Kalau nilai intrinsik, nilai dari bahan pembuatan uang. Sedangkan nilai real adalah nilai uang yang diukur dari pertukaran barang dan jasa. Nilai tukar terdiri dari nilai internal uang, daya beli uang terhadap barang dan jasa. Nilai eksternal uang, perbandingan nilai uang dalam negeri dengan mata uang asing atau kurs. Teori statis adalah teori yang tidak mempersoalkan perubahan nilai uang yang diakibatkan perkembangan ekonomi. Teori statis ini terdiri dari teori metalisme, yaitu teori yang menyatakan nilai uang sesuai dengan bahan pembuatannya. Teori konvensi, yaitu uang dapat diterima di masyarakat karena perjanjian. Ketiga, teori nasionalisme, penerimaan uang sesuai daya belinya. Keempat, teori negara, uang ditetapkan oleh negara sebagai alat tukar serta nilainya. Teori dinamis adalah teori yang mempersoalkan perubahan nilai uang yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Terdiri dari 3 teori, yaitu teori kuantitas. Kuat lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlahnya yang beredar. Kedua, teori persediaan kas, nilai uang tergantung pada jumlah uang yang tidak dibelikan barang. Yang ketiga, teori ongkos produksi, nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan dipandang sebagai barang. Sampai jumpa di materi dasar perbankan selanjutnya. Saya Hirit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.